Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Herlina Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini, di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan informasi yang menyeluruh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa update aturan dan proses dari pengajuan KUR BRI akhir tahun 2022. Kenapa selama ini untuk update aturan KUR kita mengambil acuan di Bank BRI? Karena kemungkinan besar di bank lain juga akan sama ya guys. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai beberapa aturan baru dan aturan lama yang masih sering ditanyakan mengenai KUR BRI pada akhir tahun ini. Nah, diantaranya yang pertama, aturan limit akumulasi plafon KUR 2022. Seperti yang sering kita jelaskan, limit akumulasi plafon KUR untuk nasabah yang pertama kali menerima KUR di bawah tahun 2019 totalnya yaitu 100 juta rupiah. Sementara jika kita pertama kali menerima kredit KUR pada tahun 2020 ke atas, maka total akumulasi limitnya yaitu 200 juta rupiah. Jadi jika akumulasi plafonnya di total sudah ada atau mendekati 100 juta atau 200 juta, maka disarankan untuk pindah ke Kupedes atau Kupra. Atau pengajuan kredit diganti menggunakan data pasangan sebagai orang pertama dengan catatan pasangan juga harus memiliki usaha. Kemudian ada pertanyaan yang masuk. Kalau sudah punya KUR di BRI, apakah bisa mengajukan KUR di bank lain? Jawabannya tentu tidak bisa ya teman-teman, karena di sistem pengajuan KUR ada yang namanya SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program yang membatasi nasabah dalam penerimaan subsidi kredit program. Contoh lain, apakah jika punya kredit PNM Mekar bisa mengajukan KUR? Jawabannya bisa jika yang memiliki angsuran PNM-nya orang kedua atau pasangan kita, sementara jika yang memiliki angsuran PNM-nya adalah orang pertama atau nasabah yang bersangkutan, maka pengajuan KUR tidak bisa dilanjutkan karena SIKP merah, alias sudah menerima subsidi kredit program pada pinjaman PNM Mekar. Yang kedua yaitu update SIKP OJK. Banyak pertanyaan yang masuk mengenai update data SKP, seperti pada saat kita sudah melunasi pinjaman lama, terutama KUR super mikro, tidak bisa diproses dikarenakan di SIKP-nya masih merah atau terbaca belum lunas. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, biar teman-teman tidak salah paham dan berprasangka buruk terhadap pihak bank. Jadi SIKP adalah sistem pihak ketiga yaitu dari OJK dalam proses pengajuan KUR guna mengontrol dan membatasi penerimaan subsidi program kredit pemerintah. Jadi kalau SIKP merah, jangan berpikir jika mantri yang lambat dan tidak mau memproses pengajuan kredit kita. Nah, informasi dari sumber terpercaya bahwa untuk push update SIKP, petugas bank harus melaporkan kendala tersebut pada admin internal BRI untuk eskalasi proses update SIKP ke OJK. Tentunya setelah 3 hari dari proses pelunasan KUR sebelumnya. Hal ini diperkirakan karena sistem SIKP yang semakin sibuk menjelang akhir tahun. Karena semua bank penyalur pasti akan berupaya mencapai target penyaluran KUR. Jadi kemungkinan kendala SIKP ini akan terjadi di semua bank penyalur KUR. Yang ketiga yaitu uang pencairan tidak bisa langsung diambil.
Hal berikutnya yang sering ditanyakan di video-video kita adalah mengenai uang pencairan yang tidak bisa langsung diambil setelah akad kredit. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan aturan terbaru yang kabarnya dari kantor pusat BRI, uang pencairan kredit hanya bisa diambil tunai maksudnya setelah 5 hari kerja sejak saat penandatanganan kredit. Uang sudah masuk rekening nasabah, hanya saja sistem akan memblokir saldo kita dan hanya bisa diambil setelah 5 hari kerja. Proses tersebut benar, seharusnya mantri atau surveyor akan menjelaskan hal tersebut pada saat survei ke lokasi nasabah. Untuk tambahan aturan terbaru sekarang adalah adanya dana yang harus mengendap selama 1 bulan. Besarnya berbeda tiap-tiap cabang BRI, ada yang 30%, 40%, bahkan sampai 50% dana dari uang yang bisa diambil hasil pencairan kredit. Nah, hasil pencairan kredit ini hanya bisa diambil setelah mengendap selama 1 bulan. Pertanyaannya, kenapa jadi ribet ya pengajuan KUR? Ya, memang ini menjadi pilihan yang sulit. Di satu sisi kita butuh modal tambahan menjelang akhir tahun, di satu sisi lain uang pencairan tidak bisa langsung kita terima semua. Nanti pihak marketing akan memberikan surat pernyataan bahwa kita menyetujui saldo hasil pencairan kredit kita beberapa persen diblokir selama 1 bulan sejak penandatanganan kredit. Jika setuju, tanda tangan. Jika tidak setuju, ya cancel saja pengajuannya. Peraturan ini berlaku untuk semua jenis pinjaman di BRI. Kami mengira hal tersebut dilakukan guna untuk menurunkan LDR yang tinggi di BRI. Yang keempat yaitu kuota KUR pada mantri. Sedikit tambahan saja, untuk saat ini kuota KUR melekat pada masing-masing mantri pada setiap desa. Jadi saran kami segera ajukan KUR supaya teman-teman tetap kebagian kuota KUR pada mantri khusus desa teman-teman masing-masing. Karena jika teman-teman tidak kebagian kuota KUR mantri, pengajuannya akan diarahkan ke Kuprak atau Kupedes atau menunggu kuota KUR tahun depan. Saran saya, yang baru nonton video kita untuk terlebih dahulu menonton video-video kita sebelumnya supaya teman-teman lebih memahami penjelasan dari kita ya. Mungkin itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Setelah kalian tonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda. Sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.